Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabrina Aisyah Salsabila, NIM A01320029 akan mempresentasikan hasil UAS saya mengenai perancangan sistem informasi. Nah, di sini saya mengambil penggunaan e-commerce dan helpdesk di modul Odoo. Nah, Odoo sendiri merupakan salah satu ERP atau Enterprise Resource Planning, yang mana ini merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan berupa paket, aplikasi yang terintegrasi, dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung perusahaan. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara untuk mengakses Odoo. Yang pertama, karena saya selaku admin, di sini kita masuk ke platform Odoo, yaitu dengan mengklik link odoo.com. Kemudian kita bisa klik icon user dan kemudian mengklik My Database. Nah, di sini terdapat dua database. Yang pertama ada Yayasan Dindingku dan Store by Aisyah, di mana Store by Aisyah merupakan database yang sudah dibuat pada waktu praktek minggu kemarin. Nah, di sini untuk UAS saya menggunakan database Yayasan Dindingku.id. Kemudian kita bisa hubungkan. Nah, ini beberapa modul dari rancangan saya mengambil modul penjualan, sosial marketing, dan beberapa lainnya, namun saya hanya menggunakan beberapa. Nah, di sini saya akan langsung menuju ke situs web. Dan ini merupakan website dari perancangan saya, yaitu terdapat dashboard atau beranda, kemudian ada halaman toko, kontak kami, dan juga forum, bantuan. Terdapat icon trolley dan juga ini merupakan akun. Kemudian bagaimana cara untuk merancang daripada website tersebut? Yang pertama, karena saya menggunakan e-commerce, yaitu saya membeli produk terlebih dahulu melalui modul pembelian. Nah, di sini terdapat pemasok, yaitu saya membeli dari JV Langit Kreatif dan melakukan pembelian sebesar 192.000. Lalu untuk apa aja sih ini pembelian? Nah, ini saya membeli jam dinding dan juga heksagonal. Nah, ini pembelian yang sudah jadi. Lalu bagaimana ketika kita ingin melakukan pembelian? Nah, kita bisa buat. Kemudian kita masukkan pemasok. Nah, karena ini pemasok yang sudah saya buat dan saya hanya butuh satu pemasok dalam menjual atau memproduksi dari hiasan dinding, yaitu Langit Kreatif, saya masukkan nama pemasoknya. Kemudian referensi pemasok, ini merupakan sebuah kode referensi. Kita bisa buat LC. Seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan produk atau judul. Di sini saya masukkan hiasan dinding, section. Kemudian kita bisa menambahkan produk. Nah, di sini. Kita mau membeli apa? Kita klik produknya atau kita ketik produknya di halaman ini. Misalkan saya ingin membeli hiasan dinding ukuran 38 kali 47 cm. Seperti itu. Kemudian kita masukkan deskripsi. Kalaupun tidak diubah pun tidak mengapa. Kemudian kuantitas dari produk tersebut. Kita beli 5. Kemudian untuk harga satuannya yaitu 39.000. Nah, untuk ini merupakan pajak pembelian.
sebesar 10%. Nah, jadi totalnya yaitu 214.500. Kemudian kita bisa konfirmasi order atau kirim sebagai email. Di sini saya konfirmasi order. Nah, kemudian kita bisa create bill. Oh, mohon maaf. Ini karena kita belum menerima produk. Nah, untuk konfirmasi terima, kita bisa klik icon penerimaan di pojok sini. Nah, seperti ini. Kemudian di halaman ini kita langsung bisa validasi. Terapkan. Nah, di sini demand dan selesai. Nah, ini berarti produk yang kita pesan ini sudah selesai, benar-benar sudah selesai. Kemudian kita bisa kembali ke pembelian. Sini. Kemudian create bill. Oke. Kirim melalui email untuk pemasok. Nah, seperti ini tampilan mengirim email untuk pemasok, kemudian bisa langsung kirim. Mohon maaf kalau lama. Kemudian kita langsung bisa klik produk. Nah, ini merupakan produk kita, pembelian. Nah, karena ini belum kita atur produk tersebut untuk dijual ataupun harganya belum diatur, mari kita atur. Nah, di sini untuk hiasan dinding ukuran 38 x 47 cm, di sini dapat dijual dan dapat dibeli. Artinya kita dapat menjualnya kembali dan juga produk tersebut memang kita belikan. Kemudian informasi umum, ini informasi mengenai produk. Di sini terdapat produk konsumsi, jasa, dan ini storable produk. Kemudian kategorinya untuk semua kategori dan referensi internal, kode referensi untuk memudahkan kita mencari, kita buat G1. Kemudian untuk harga jual kita bisa mengaturnya dengan harga jual 55.000. Karena kita mengatur untuk pajak penjualan 0%, maka di sini pun 0%. Nah, untuk modalnya kita ketik modal yang kita beli tadi, yaitu 39.000. Kemudian kita bisa tambahkan gambar untuk hiasan dinding 38 kali 47 cm. Kita bisa tambahkan produknya, foto produknya. Nah, seperti ini. Sudah kan? Kemudian kita atur variansi. Ketika kita mau menambahkan varian, kita bisa menambahkan di sini. Kemudian untuk penjualan, dan ini salah deskripsi. Deskripsi penjualan kita bisa tambahkan di sini. Ini terdapat e-commerce, dan ini ketika kita mau menambahkan tidak hanya satu foto, jadi kita bisa menambahkan foto lain. Di sini saya menambahkan foto, simpan, dan saya akan menambahkan satu foto lagi. Caranya pun sama. Nah, kemudian ke pembelian, ini pajak dari pemasoknya 10%. Kemudian stok persediaan di sini. Ini berapa waktu untuk produksi? Kita membutuhkan 5 hari produksi dan juga 7 hari selama pengiriman. Kita bisa atur dan beratnya sekitar 0,5 kg. Seperti itu. Setelah semuanya beres, kita bisa update quantity.
yaitu dari produk yang diterima sudah 5 dan juga simpan. Nah, kemudian kita atur produk ini agar bisa terlihat pada website. Kita pergi ke website. Di sini kita klik ke halaman toko. Nah, di toko ini masih unpublished. Bagaimana agar produk ini bisa dilihat oleh orang lain? Maka kita bisa publish dengan cara klik produk dan kemudian klik unpublished. Nah, sekarang ketika ini sudah berubah menjadi publish, ini sudah bisa, produk ini sudah bisa dilihat dan dibeli oleh orang lain. Kemudian kita akan mengatur penjualan. Mohon maaf, kita akan mengatur helpdesk karena penjualan tadi sudah kita lihat. Di sini tampilan daripada helpdesk di admin. Bagaimana kita mengatur agar helpdesk tersebut bisa dilihat oleh customer ataupun user? Kita bisa klik ke konfigurasi, kemudian ke helpdesk team. Nah, di sini merupakan customer care. Ini merupakan salah satu link yang mana link ini yang melayani dari pembeli atau pengakses tiket. Terdapat beberapa saluran, yaitu kita bisa mengatur melalui email, helpdesk melalui email, dan juga melalui form. Nah, ketika kita tidak mengaktifkan form, maka tampilan help di website pun akan menghilang. Seperti itu. Kemudian ini juga ada help center, yang mana ini ada question and answer section di website kita, yang mana nanti di website akan muncul forum. Kemudian kita pergi ke situs website yang sudah kita buat tadi. Ini merupakan analisa daripada penjualan kita yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2021, yaitu sebesar 22.500. Nah, untuk melihat website, kita butuh website. Ini merupakan tampilan beranda yang mana kita dapat mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, Odoo sendiri pun sudah menyediakan berbagai desain dan kita sangat mudah untuk mendesain website kita. Nah, ketika di tampilan website saya terdapat beberapa page, yaitu beranda, toko, kontak kami, forum, help, keranjang, dan juga akun. Nah, di sini di beranda terdapat icon menu. Ketika kita mengklik menu, kita akan tertuju ke page toko. Kita bisa coba. Nah, seperti ini. Ini merupakan halaman toko. Dan juga untuk ke bawahnya terdapat heading, yang mana kontak us, kita juga akan langsung menuju ke page kontak kami. Dan ini terdapat beberapa referensi produk kami. Kita bisa mengaturnya di Sunting. Dan ini beberapa testimoni dari pelanggan kami. Lalu bagaimana sih cara mendesain dari website? Kita bisa klik Sunting. Kemudian kita bisa menambahkan beberapa struktur daripada website. Di sini saya menambahkan banner, cover, dan juga image gallery, dan quote di situ. Nah, gimana ketika kita ingin menambahkan sesuatu, kita bisa klik, mungkin bisa menambahkan text dan image di sini. Nah, di mana image ini bisa diedit dan ini pun bisa diedit. Itu. Nah, untuk menghapusnya pun sangat mudah. Kita bisa langsung klik icon sampah di sini. Bisa, dan juga jangan lupa disimpan.
Kemudian untuk toko pun sama seperti tadi. Di sini beberapa kontak kami ketika si user ingin melakukan komunikasi dengan kami bisa melalui email, dan kemudian forum, yang forum ini berkaitan dengan modul helpdesk tadi, dan ketika kita ingin menambahkan post, kita bisa new post, tambahkan postingan di new post. Nah, lalu apa sih isi dari forum ini? Nah, forum ini merupakan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer atau user. Di sini terdapat tutorial penggunaan Odoo bagi admin dan juga tutorial penggunaan Odoo bagi pengguna. Ini beberapa yang sering ditanyakan oleh customer. Kemudian ketika kita menginginkan tiket, kita bisa pergi ke halaman help, dan ini merupakan tampilan dari helpdesk-nya. Nah, untuk penjelasannya, ketika kita menjadi user nanti, saya akan menjelaskan simulasinya. Lalu bagaimana ketika kita ingin menambahkan tiket, kita bisa klik di sini tadi. Kemudian hasil tiket yang diminta terdapat pada helpdesk. Kemudian ke tiket, my ticket. Nah, ini beberapa tiket yang dibuat oleh pelanggan. Nah, ini return barang, di mana ini tiket dari pelanggan yang meminta untuk return barang karena produk yang dikirimkan tidak sesuai. Nah, mohon maaf, saya lupa menjelaskan tentang stok persediaan. Di sini terdapat beberapa fitur, yaitu penerimaan, order pengiriman, dan juga manufacturing, yang mana kita bisa melihat produknya di sini. Nah, ini beberapa produk dari perusahaan kami. Ini terdapat laporan, overview, operasi, di mana transfer, dan lain sebagainya. Ini merupakan beberapa transfer, beberapa metode pembayaran yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan terkait penggunaan admin. Kemudian saya akan menjelaskan penggunaan Odoo bagi user. Nah, ketika menjadi user, kita bisa langsung pergi ke halaman yasandindingku.odoo.com. Nah, di sini kita langsung menuju ke tampilan beranda. Nah, di beranda ini sudah saya jelaskan tadi, ketika kita pergi ke menu, kita akan tertuju ke page toko. Lalu, bagaimana simulasi pembelian? Nah, ketika kita ingin membeli suatu produk dari hiasan dindingku, kita bisa masukkan ke keranjang. Nah, ketika saya ingin membeli hiasan dinding yang size 17x25, kita bisa klik. Kemudian, kita bisa add to cart atau tambahkan ke keranjang. Jangan lupa atur kuantitasnya. Nah, karena ini sudah ada di keranjang beberapa waktu yang lalu, kita akan men-check out satu barang tok, yaitu hiasan dinding size 17x25. Kemudian kita bisa langsung proses check out dan bayar karena perusahaan kami juga hanya menyediakan metode pembayaran melalui rekening transfer. Kemudian kita bisa bayar sekarang. Nah, ini informasi kepada siapa kita akan transfer, yaitu kita bisa transfer ke bank atas nama Sabrina Aisyah Salsabila dengan nomor akun dan juga holder akunnya seperti ini. Ini merupakan penjualan sudah selesai.
Lalu ketika kita ingin mengkontak dari perusahaan, kita bisa masukkan your name. Misalkan nama saya adalah Anissa. Kemudian masukkan nomor telepon, email, jangan lupa. Kemudian perusahaan, subjek ketika kita ingin menambahkan subjek dalam komunikasi kita. Misalkan order. Kita mau bertanya kepada perusahaan, yang bisa dipersilahkan, yaitu misalkan kapan barang akan dikirim, bisa diserahkan. Nah, ini merupakan ketika email kita atau komunikasi kita sudah diterima oleh perusahaan. Kemudian forum. Di forum ini merupakan terdapat beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh user. Di sini terdapat tutorial penggunaan Odoo bagi admin. Dan juga helpdesk, halaman helpdesk ketika kita memasukkan tiket. Ini ya, ketika simulasi, saya contohkan ketika kita masukkan return. Description, kita bisa tambahkan deskripsi. Mohon maaf, Kak. Bagaimana cara agar kita bisa. Nah, kita sebagai hanya percobaan, kita bisa submit. Nah, ini merupakan nomor dari tiket kita, dan ini tertanda kalau tiket kita sudah diterima oleh perusahaan. Lalu bagaimana ketika kita ingin mengeceknya? Kita bisa, sebagai admin, kita bisa langsung masuk ke odoo.com. Nah, di sini untuk penjualan, tentunya kenapa hanya terdapat 2? Ini karena filternya belum dihilangkan. Nah, ini merupakan beberapa penjualan yang sudah kita terima. Kemudian untuk melihat ini, merupakan penjualan yang sudah kita terima. Di tanggal 6 ini penjualannya tentu menurun. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan dari saya terkait penggunaan Odoo bagi admin dan user. Apabila kurang berkenan atau kurang tepat, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.